Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul, guru SMP Negeri Karangpanggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sejak diangkat menjadi CPNS pada tahun 2014, saya berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu tantangan yang saya hadapi adalah perbedaan kecepatan belajar siswa di kelas. Ada siswa yang cepat paham, namun ada juga yang lebih lambat, yang seringkali membuat mereka tertinggal dan kurang percaya diri. Selain itu, waktu di kelas sering terbatas sehingga diskusi mendalam sulit untuk dilakukan dengan maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengimplementasikan metode flipped classroom, di mana saya belajar materi di rumah terlebih dahulu. Dengan demikian, waktu di kelas bisa lebih difokuskan pada diskusi, penguatan konsep, dan tugas yang lebih menantang. Saya memadukan metode ini dengan inovasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa lebih personal. Dalam praktik ini, saya mengacu pada 3 rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana mengatasi perbedaan kecepatan belajar siswa. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan waktu di kelas secara lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan baik dan merasakan manfaat maksimal dari pembelajaran lebih aktif dan berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum mereka. SMP Negeri Karangpanggung terletak di Desa Karangpanggung, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan karakter. Sekolah ini didukung oleh fasilitas seperti perpustakaan, UKS, sarana pramuka, dan lain sebagainya. Selain kegiatan belajar di kelas, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni, membantu siswa mengembangkan minat, bakat, dan kepribadian. Di sekolah kami terdiri dari 13 guru PNS, 2 guru P3K, 12 guru honorer, dan 2 staf administrasi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga memperkaya cara pengajaran perspektif di sekolah. Dengan total 180 siswa pada tahun ajaran 2024 dan 2025 yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Sekolah menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk menerapkan metode pembelajaran inklusif. Salah satunya adalah model pembelajaran flipped classroom. Metode ini membalik pola pembelajaran tradisional, di mana siswa belajar materi di rumah terlebih dahulu, kemudian mendapat bimbingan sekolah. Model ini mendorong partisipasi aktif dan memahami yang lebih mendalam. Saya memprakarsai program flipped classroom, sehingga program ini alhamdulillah mempunyai dukungan penuh dari kepala sekolah, juga para rekan guru. Dan pelatihan teknologi salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru lainnya. Kerjasama ini antar guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan fokus pada kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa. Tantangan di sekolah kami, salah satu tantangannya adalah perbedaan kemampuan belajar siswa. Ada yang cepat memahami materi, tapi ada juga yang butuh waktu yang lebih lama. Ini membuat guru harus menyesuaikan cara mengajar agar semua siswa bisa belajar dengan baik. Selain itu, banyak siswa tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi di rumah seperti komputer atau internet yang kurang stabil. Beberapa siswa dan keluarga juga belum terbiasa menggunakan teknologi belajar. Guru-guru masih menghadapi kesulitan dalam mengajar siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Fasilitas teknologi di sekolah juga belum cukup memadai, sehingga sulit menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama semua pihak. Guru harus membuat pembelajaran lebih efektif, siswa harus lebih aktif, dan orang tua perlu mendukung serta menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah. Jika kita semua bekerja sama, masalah ini bisa diatasi dengan meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, melatih guru, memperbaiki fasilitas sekolah. Dengan begitu, semua siswa belajar dengan lebih baik. Ini pada fokus peningkatan pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan waktu kelas yang lebih bermakna. Flipped classroom memungkinkan siswa belajar materi di rumah, sehingga waktu di kelas bisa digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Siswa belajar materi di luar kelas, lalu di dalam kelas mereka fokus pada kegiatan interaktif untuk perdalam pemahaman melalui diskusi dan kerjasama. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa kelas 7 dan kelas 8 yang sedang dalam tahap transisi penting. Mereka belajar mandiri di rumah, tetapi tetap memerlukan bimbingan guru untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan bijaksana. Agar kegiatan ini berhasil, semua pihak harus terlibat. Guru merancang dan memfasilitasi pembelajaran, serta siswa bertanggung jawab mempelajari materi dan orang tua mendukung proses belajar di rumah. Tahapan kegiatan ini yang saya lakukan adalah yang pertama, mempersiapkan materi digital untuk menyiapkan video ataupun PPT dan materi pembelajaran yang mudah dipahami. Yang kedua, pembelajaran mandiri di rumah. Siswa mempelajari materi di rumah sebelum pertemuan di kelas dengan memberikan bahan praktek ataupun naskah. Yang ketiga, diskusi di kelas. Siswa mengikuti diskusi dan tanya jawab di kelas untuk memperdalam pemahaman, sehingga materi yang telah diberikan itu dapat terrealisasi dengan bagus. Kegiatan private classroom ini dijalankan rutin setiap minggu. Siswa belajar materi baru di awal minggu melalui handphone dan di akhir minggu mereka berdiskusi di kelas. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mengerjakan proyek yang terkait dengan materi. Untuk mengatasi kendala teknologi, sekolah memberikan pelatihan dan menyediakan fasilitas seperti komputer dan internet bagi siswa yang kesulitan mengakses teknologi di rumah. Guru memantau perkembangan siswa melalui penilaian formatif dan memberikan bimbingan tambahan yang diperlukan. Dengan kerjasama antar guru, siswa, orang tua, diharapkan private classroom dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri Karangpangu. Satu keunggulan private classroom adalah fleksibilitas waktu belajar. Siswa bisa mempelajari materi di rumah sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Guru bisa menyesuaikan cara mengajar untuk memenuhi kebutuhan tiap siswa. Ini membantu siswa yang butuh waktu lebih lama memahami materi, sekaligus memberi kesempatan bagi siswa yang cepat untuk mendalam mempelajari. Sejak program ini diterapkan, partisipasi siswa dalam diskusi kelas meningkat. Siswa lebih aktif bertanya, berbagai pemahaman dan terlibat dalam dialog. Mereka juga lebih percaya diri dan siap menghadapi pembelajaran karena sudah mempelajari materi di rumah terlebih dahulu. Dampak positif private classroom bisa diukur. Nilai rata-rata siswa mata pelajaran informatika meningkat sekitar 20%. Contohnya, nilai kelas 7 naik dari 70 menjadi 84. Dan nilai kelas 8 dari 72 menjadi 86. Selain itu, 85% siswa merasa materi lebih mudah dipahami dengan metode ini. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan nilai, tapi juga pemahaman siswa. Program ini juga membuat siswa lebih mandiri dan aktif, sementara guru menjadi lebih efektif dalam mengajar. Kolaborasi antar siswa dan guru dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dukungan orang tua dan komunikasi yang baik menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Data dinilai sebelum dan sesudah program menunjukkan peningkatan signifikan, di mana di kelas 7 dari 70 menjadi 84, kelas 8 dari 72 menjadi 86 untuk mata mapel informatika. Private classroom, pelatihan teknologi dan dukungan orang tua yang kuat menjadi kunci sukses program ini. Kombinasi antara belajar mandiri, bimbingan guru, dan dukungan orang tua membantu siswa mencapai hasil yang hasil. Apa yang telah saya lakukan dapat saya menarik suatu kesimpulan. Yang pertama, mengatasi perbedaan kecepatan belajar siswa penting untuk menemukan metode pembelajaran yang dapat menjawab tantangan beragamnya kecepatan belajar siswa sehingga semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Yang kedua, pemanfaatan waktu di kelas secara efektif. Kelas perlu diatur agar waktu yang disediakan digunakan secara efisien dengan fokus lebih pada diskusi dan pemahaman konsep daripada sekedar penyampaian materi. Yang ketiga, perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. SMP Negeri Karangpangu dapat belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.